yang disebut khusyuk dalam sholat. Pada suatu hari ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad bahwa ia kalau mengerjakan sholat tidak dapat khusyuk sepenuhnya. Seringkali ia masih teringat akan hal-hal lain di dalam sholatnya, termasuk urusan rumah tangga, utang piutang, dan sebagainya. Nabi Muhammad menjawab, tidak ada orang yang dapat khusyuk sepenuhnya dengan sempurna dari awal hingga akhir. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib menyanggah. Saya bisa ya Rasulullah. Betul? Tanya Nabi. Betul, jawab Ali dengan yakin. Jika memang betul dapat sempurna khusyuk dari awal dan sampai akhir, akan kuberikan surbanku yang terbagus untukmu sebagai hadiah. Ali lalu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai ia ditanya oleh Nabi, bagaimana bisa khusyuk dengan sempurna? Ali dengan muka murung menjawab, pada rakaat yang pertama saya khusyuk sekali, begitu pula dalam rakaat yang kedua. Ketika sujud yang terakhir saya tetap khusyuk hingga duduk tasyahud. Sampai mendekati salam, barulah hati saya berubah. Teringat akan janjimu ya Rasulullah, bahwa engkau akan memberikan hadiah surban terbagus untuk saya. Jadi rusaklah khusyuk saya. Demikian pula yang lain-lain, ujar Nabi. Sebab khusyuk itu diukur oleh Allah sebatas kemampuan manusia. Yang penting, ketika pikiranmu terbawa kepada urusan lain, sesudah ingat kembalilah kepada sholatmu tadi. Dalam mengerjakan ibadah, memang hendaknya kita mampu seakan-akan melihat Allah. Tetapi kalau tidak mampu, asalkan kita ingat bahwa Allah melihat kita, itu sudah memadai. Ali bin Abi Thalib ternyata sahabat muda usia yang memiliki ilmu dan ketaatan yang terpuji. Ia mempunyai keistimewaan khusus, yakni sebagaimana pernah dikatakan oleh Nabi. Jika beliau diibaratkan sebagai gudang, maka Ali adalah pintu gerbangnya. Pernah misalnya Ali bin Abi Thalib ditanya, berapakah kecepatan kilat tak kala menyambar? Ali dengan tangkas menyahut, tidak lebih cepat dari doa seorang makhluk yang dikabulkan oleh Allah. Lalu waktu ditanya, berapa jauhkah jarak antara Masyriq dengan Maghrib atau antara timur dengan barat? Ali bin Abi Thalib menjawab, tidak lebih jauh dari jarak terbit dan tenggelamnya matahari. Kapankah nikmatnya tidur? Tanya seorang lain pula. Ali menjawab, tidak ada nikmatnya, sebab bila ku jawab sebelum tidur, bagaimana dapat merasakan nikmatnya tidur kalau belum mengalaminya? Jika ku jawab setelah ku bangun dari tidur, bagaimana akan dapat ku gambarkan sesuatu yang sudah lewat? Sedangkan, jika aku menjawabnya dalam tidur, bagaimana orang yang tidak sadar dapat merasakan nikmat atau tidaknya sesuatu? Karena itu, jangan terlalu banyak tidur hingga berlebih-lebihan, sebab hidupmu sangat pendek. Meskipun umurmu cukup panjang, bukankah orang-orang yang dapat merasakan dirinya hidup ada orang dalam keadaan sadar? Sedangkan tidur sama saja dengan keadaan tidak sadar. Jadi bagaimana bisa dikatakan hidup kalau bukan orang lain yang mengatakannya? Kemudian pada suatu kesempatan, Nabi menyuruh para sahabat membaca Al-Quran sampai hatam. Semua dengan tekun mengerjakannya hingga beberapa lama, tetapi anehnya Ali cuma komat kamit sebentar lalu berhenti. Maka ketika sudah selesai, Nabi bertanya, kenapa engkau tidak membaca sampai hatam? Sahabat muda itu menyahut, sudah sejak tadi ya Rasulullah. Cepat sekali, rasanya mustahil, sanggah Nabi. Ali menjelaskan, bukankah engkau pernah mengatakan bahwa kandungan surat Al-Ikhlas atau Kulhu itu sama dengan sepertiga isi Al-Quran? Rasulullah menjawab, benar. Ali lantas berkata, karena itu saya cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Nabi pun tersenyum riang menyaksikan kepandaian Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.